Kemarin sempat kita lempar pertanyaan nih, yuk kita jadikan satu nama yang pas untuk orang pembuat teh. Ada beberapa pilihan tuh, penyeduh, peracik, tea sommelier, tea tender. Kemarin kita tesetin. Kalian itu waktu aktivis itu akhirnya bikin satu event namanya Koper Teh, kompetisi peracik teh. Bagi saya pribadi, untuk mencapai angka 50 itu susah banget untuk sebuah kompetisi. Ternyata slot itu penuh. Ada tea blend yang itu mengingatkan pada bedak daripada nenek kita dulu. Tahu nggak sih bedak? Yang sudah biasa bermain di blend, Bang Edwin, kalah sama 3 orang jadi Bang Edwin. Lu inget nggak nama-nama juaranya siapa aja, Mas? Oh, ingat banget dong. Yang pertama itu namanya adalah Adela Gunardi. Kan kalau ngeteh itu ada 3 tipe ya menurut saya. Yang kedua adalah orang ngeteh karena lifestyle. 2020 itu bisa dianggap atau enggak sih? Boleh di skip aja nggak sih? Oke, hai guys. Kali ini kita bakal ngomongin soal teh sama ini. Gue ngomongnya apa ya? Dia itu Undisputed Tea Champion 2019. Kang Cakra Virajati ini ada 3 lomba diborong semua sama dia nih. Nah, apa kabar Mas Cakra? Alhamdulillah baik, Kang Edwin nih luar biasa. Ini openingnya ini ya tidak terkira ya. Berat banget ini kayak gini. Ekspektasinya tinggi nih. Kang Edwin gimana kabarnya? Sehat? Baik, cuma ya gini nggak bisa kemana-mana. Ya, PSBB lah ya, sama-sama mengerti lah ya. Iya, tapi gue terus terang ngiri sama lu nih Mas. Mas, gue mau nanya dulu nih sebelum kita ngomongin soal, sebenarnya kan kali ini kita ngomongin temanya tentang tren teh di kalangan milenial ya. Cuma sebelum itu, gue mau nanya dulu, lu tuh bisa belakangan ini jalan-jalan ke kebun teh itu ngapain? Enak bener lu, gue ngiri nih. ini stalking IG mulu nih kayaknya. Iya, Cakra ngapain? Enak bener hidupnya, jalan-jalan mulu. Jadi selama beberapa waktu belakangan ini aku beberapa kali explore ke kebun teh, ngelihat sebenarnya kondisi pertehan di Indonesia itu seperti apa sih secara real, bagaimana kondisi petani di sana. Dan faktanya, Kang Edwin, aku kemarin ke Ngelinggo ya, di daerah Yogyakarta. Mereka malah tidak terdampak dengan Ngelinggo, namanya kebun teh Ngelinggo di Yogyakarta, Kulon Progo. Mereka malah tidak terdampak dengan adanya corona ini loh. Luar biasa kan, di saat orang-orang lain yang bingung dengan suasana corona ini yang ya membuat ekonomi semakin turun dan sebagainya. Ternyata di sana mereka malah lebih stabil karena konsumen-konsumen mereka menganggap bahwa kandungan-kandungan yang ada di dalam teh itu malah memiliki kandungan yang antioksidan, anti-imun sehingga bisa menangkal corona dalam tanda kutip seperti itu. Malah penjualan mereka semakin meningkat gitu, Kang Edwin. Nah, hal-hal ini yang ternyata di luar dugaan saya, Kang Edwin. Ketika ada corona mungkin semakin susah produksi dan sebagainya, ternyata enggak. Yang aku ambil contoh di Ngelinggo ya. Terus juga jalan-jalan ke kebun jamus di Ngawi yang nggak ada orang nyangka bahwa di situ ada kebun teh gitu. Dan masih memiliki klon-klon tua teh tua gitu. Salah satunya ada Yabukita, klon teh dari Jepang yang ditanam di kita dan ternyata memiliki rasa yang luar biasa enak. Dan nggak semua orang tahu gitu kan. Memasakannya pun mereka hanya di wilayah regional mereka. Bahkan ada teh yang rasanya kopi, ya kan? Jadi saya juga serius di sana tuh mereka produksi teh rasa kopi loh, tanpa ada essence dan sebagainya. Jadi dari daun teh mereka itu bisa menghasilkan rasa kopi. Ini keren banget menurut Pak. Terus jalan-jalan lagi ke Muning, ternyata semakin macet ketika PSBB ya. Mungkin orang udah mulai jenuh gitu di dalam rumah ya, dan itu butuh penyegaran, jalan-jalan ke kebun teh gitu. Akhirnya jalan-jalan karena di sisi lain kebun teh saat ini petani-petani sudah mulai berpikir menjadikan kebun teh itu adalah desa wisata, pemasukan bagi mereka kembali. Jadi ada tarif retribusi dan sebagainya yang bisa dikelola untuk pemanfaatan dana desa yang mereka kelola gitu, untuk pemanfaatan ekonomi sekitar dari lahan kebun teh, selain memang mereka berkebun gitu ya. Di sisi itu aku ngelihat ternyata
teh juga bisa menjadi salah satu peluang untuk agrowisata ya. Mulai bermunculan homestay, kedai-kedai teh kecil di sekitaran kebun, dan aku rasa ini positif sih. Terus jalan-jalan juga ke Pagilaran di daerah Batang, ngeliat kebun teh yang begitu luas. Dan Batang tuh di mana ya Mas? Ya? Batang itu Jawa Tengah. Daerah Pantura. Dan lebih pengen gini, peningkatan kualitas. Sehingga tren sekarang salah satunya itu adalah yang specialty. Kebanyakan pabrikan gitu memproduksi mass produksi itu untuk pabrik-pabrik besar yang campuran dengan teh apa, jadi teh tubruk yang apa gitu misalnya gitu. Okay. Sedangkan di sisi lain mulai bermuncul yang namanya specialty. Pasarnya sudah mulai ada walaupun tidak besar. Nah, ketika pangsa pasar ini ada, seharusnya para petani juga mulai peka gitu dengan teh yang kualitas bagus tapi harganya juga cukup tinggi. Bargainingnya para petani juga berani gitu loh untuk menjual dengan harga yang cukup tinggi. Toh juga di pasar di hilir ada yang mau untuk membeli itu. Itulah beberapa kebun teh yang aku jalan-jalan selama 2-3 bulan ini. Kang Edwin bukan bermaksud hati untuk membuat iri dirimu ya. Mas, tapi gini Mas, lu tuh jalan-jalan ke kebun teh itu atas apa nih? Maksudnya emang lu secara pribadi gitu atau emang ada sponsor gitu atau gimana? Ini inisiatif pribadi. Selain inisiatif anak istri yang pengen jalan-jalan sih sebenarnya. Jalan-jalan keluarga juga jadi. Jalan-jalan aja sebenarnya. Sekaligus aku lagi pengen gini, Kang Edwin, pengen buat konten tentang beberapa Indonesia sebenarnya. Mulai nyoba-nyoba main di YouTube lah, sama kayak Kang Edwin nih sekarang ya kan. Nah, mulai mengenalkan kebun-kebun teh yang mungkin banyak orang nggak nyadar, di tempat itu ada kebun teh ya. Di Ngelinggo, di Yogyakarta itu nggak ada orang yang nyangka bahwa di situ ada kebun teh. Di situ ada sekitar 100 hektar area kebun teh. Nah, kebun-kebun ini yang aku pengen kenalkan kepada orang yang nonton, orang yang ngelihat bahwa Indonesia itu memiliki banyak banget kebun teh. Sayangnya, mulai banyak yang beralih fungsi, terus juga teh-teh kita dianggap yang kualitasnya rendah, harganya rendah, tidak memiliki mutu yang baik. Nah, mulai mencoba mengedukasi teman-teman itu melalui konten-konten YouTube atau Instagram bahwa ada loh teh-teh yang bagus, ada loh kebun-kebun teh yang mungkin mau dijadikan objek wisata buat teman-teman gitu, yang bisa mencari alternatif lain buat jalan-jalan gitu. Kang Edwin, nggak ada sponsor sama sekali. Bahkan masuk Ngawi pun kita direpit kemarin ya. Mas, gue mau nanya deh, itu tadi lu bilang yang petani di Ngelinggo itu mereka jualnya kemana ya? Ada masuk ke pabrikan besar, tapi lebih banyak mereka itu sekarang ke end user, langsung ke kedai, ke kafe atau ke konsumen langsung seperti saya, seperti Mas Edwin gitu. Yang mereka pasarkan melalui relasi-relasinya mereka gitu. Pangsa pasarnya lebih besar sih, lebih ke pabrikan ya. Tidak terlalu banyak specialty-nya di sana, tapi white tea-nya termasuk yang salah satu yang enak menurut saya di Indonesia, ada di Ngelinggo. Nggak tinggi sebenarnya, di sana itu 1.100-1.200 meter di atas permukaan laut, dan di sana bahkan pengolahannya masih tradisional ya, menggunakan gerabah, bawahnya dikasih bara kayu api, masaknya digoreng dalam tanda kutip gitu, ya udah disangrai gitu ya, udah. Dan selain itu dia juga memasarkan kepada wisatawan yang hadir ke daerahnya dia. Dia itu baru buka di awal bulan ini kalau nggak salah, September atau Oktober gitu, untuk membuka kembali karena PSBB ya, karena dilarang gitu. Gue mau nanya nih Mas Cakra, kopi itu pembuat kopi namanya barista. Kalau bartender bikin koktail itu ada dua malah, ada bartender, ada mixer. Kenapa
teh nggak punya nama? Bukan nggak punya nama ya. Saya bingung ini karena terlalu banyak orang yang mengatasnamakan dirinya itu adalah ti apa gitu. Tapi memang sampai hari ini Bang Edwin, saya kan punya komunitas ya namanya aktivis Bang Edwin. Kemarin sempat kita lempar pertanyaan nih, yuk kita jadikan satu nama yang pas untuk orang pembuat teh. Ada beberapa pilihan tuh, penyeduh, peracik, tea sommelier, tea tender kemarin kita tesetin tea tender ya kan, juga bisa barista ya kan, tea mixologis dan belum ada sesuatu yang kita bisa ngambil keputusan di mana sih posisi nama yang pas untuk teh gitu. Tapi kalau beberapa orang mungkin ada yang mengatasnamakan dirinya adalah tea sommelier gitu, sama dengan di wine ya. Kalau di tea sommelier itu dia mengerti sejarah, dia mengerti budaya, dia mengerti how to brew, dia mengerti varian tanaman, klon dan sebagainya. Itu kalau yang tea sommelier. Ada lagi tea mixologis mungkin seperti saya ini. Ada beberapa teman-teman yang juga lebih senang mengatasnamakan dirinya adalah tea mixologis. Kalau Mbak Ratna mungkin lebih mengatakan dirinya adalah tea expert gitu. Tea enthusiast gitu. Tapi kalau sekarang ada bermunculan lagi tea influencer ya kan. Ada lagi tea evangelist ya. Tea evangelist, nah itu ada juga. Belum ada yang pasti Bang Edwin ya, sudahlah. Akhirnya ya kita nyaman disebut dengan apa aja, yang penting kita satu visi, satu tujuan di belakang itu adalah menyeduh teh itu dan memperkenalkan teh itu sendiri. Kalian itu waktu aktivis itu akhirnya bikin satu event namanya Koper Teh, kompetisi peracik teh. Berarti kalian settle di satu nama itu dong istilahnya. Kenapa tuh? Jadi waktu kita meeting itu, kita pengen membuat satu kompetisi untuk tea blending, yang khusus di tea blending, Bang Edwin. Nah, turunannya akhirnya adalah nama yang pas untuk kompetisi itu adalah peracik, karena mereka memang meracik gitu. Kalau jamu kan ada istilahnya sendiri ya, gitu. Acaraki. Nah, kalau yang di teh ini karena dia tea blend menggabungkan tizen, spices, herb dan tea itu sendiri gitu. Jadi turunannya kita pengen, yaudahlah akhirnya kita sepakat untuk menggunakan nama peracik itu. Kita pengen mencari blender. Kita pengen mencari nama bahasa Indonesia dari blender itu sendiri untuk di teh. Kalau blender nggak asik ya namanya ya? Nggak asik gitu. Blender jadi kayak mesin ya kan? Iya, nggak enak ya. Jadi akhirnya peracik teh itulah yang kita sepakati untuk mereka yang membuat tea blend di Indonesia. Peracik. Yang membuat tea blend itu akhirnya pakai peracik teh. Ya akhirnya jadilah Koper Teh kemarin, kompetisi peracik teh online pertama di Indonesia lah bisa dibilang gitu. Kita berani klaim karena memang baru pertama kali di Indonesia kompetisi peracik teh dan itu online lagi Bang Edwin. Yeah. Terus selama kompetisi kemarin itu, lu ada melihat tren apa Mas? Karena memang kita concernnya di blending ya, sekarang slot yang kita buka kemarin ada 50 per kategori. Jadi ada 2 kategori. Kategori independen dan juga local tea brand. Indikasinya kita melihat bahwa para peserta itu yang ikut adalah mereka-mereka di bawah usia 30 tahun. Kebanyakan. Ternyata di independen slot kita penuh Bang Edwin. Bahkan kita sampai menolak. Ada beberapa yang kita tolak karena memang slot sudah penuh. Indikasinya berarti teh ini sudah mulai banyak dilirik di Indonesia. Bagi saya pribadi untuk mencapai angka 50 itu susah banget untuk sebuah kompetisi dan ternyata slot itu penuh. Kita nggak nyangka tuh. Paling kita nyangka ya udahlah paling 25 30 udahlah gitu. Ternyata sampai di angka 50. Ya, itu salah satunya juga Bang Edwin. Peserta kita akhirnya bisa menyebar ke seluruh Indonesia itu. Bahkan yang di Batu Raja itu tadi itu ada yang ikut juga Bang Edwin.
ya, untuk kompetisi ini. Di Belitung ada yang ikut kemarin. Terus di Kalimantan ada 4 atau 5 orang yang ikut. Kita kaget banget gitu. Ternyata para peserta kita ada yang dari sana-sana dan mereka ternyata mulai tertarik dengan dunia teh, Bang Edwin. Dan ternyata yang mau melihat ini ya karena memang kompetisi online ini yang melihat adalah kebanyakan ternyata anak muda yang melihat bahwa teh itu bisa dibuat yang instagramable gitu, yang cantik, bisa dicampurkan dengan desain serta memiliki manfaat yang cukup baik untuk tubuh. Dan akhirnya bagaimana kita menilai itu, bagaimana mereka bisa menyeimbangkan rasa dari semua yang mereka campurkan, diracik di dalam tea blend. Total kita kemarin ada 77 peserta, yang 27 itu dari kategori lokal brand. Nah, ini kita nggak nyangka lagi, Bang Edwin. Ternyata brand-brand lokal untuk tea blending itu banyak banget di Indonesia. Okay. Itu yang kelihatan selama ini mungkin mereka yang sering ikut-ikut expo exhibition ya, yang namanya sudah mulai masuk di kedai kopi di Indonesia gitu. Ternyata yang kecil-kecil, yang kelas UMKM itu lebih banyak di bawah itu, Bang. Kita kemarin target hanya 10 atau 15 loh. Ternyata yang ikut adalah 27. Nah, mereka-mereka ini yang kita harapkan ketika menjadi pemenang, nama brand mereka akan kita angkat gitu. Kita expose melalui media, melalui Gastronusa seperti ini gitu. Untuk mereka bisa promosi lebih gencar lagi terhadap produk mereka gitu. Nah, ini yang kita harapkan, ketemu orang teh baru yang biar besok Bang Edwin kalau interview nggak susah lagi gitu nyarinya. Ya. Oke. Jadi kalau misalkan selama ini nih pemenang-pemenang kompetisi itu gue lihat selalu punya skill komunikasi yang bagus nih Mas. Kayak lu lah contohnya, lu jago ngomong nih. Terus di dunia barista juga. Tapi kalau misalkan kayak gini kan lu benar-benar secara objektif menilai tea blendnya dong. Oke lah mereka bisa presentasi, tapi kan melewat video ya. Itu menurut gue sih bisa diulang-ulang lah. Jadi seleksi kita itu dari 50 di tiap kategori itu, Bang Edwin, mereka membuat video ya. Presentasi memang benar 3 menit. Dan kita nilai di situ secara attractiveness dari si tea blendnya, homogenitas dan sebagainya. Akhirnya kita ambil 25 yang menurut kita cukup bagus tea blendnya untuk dikirimkan kepada panitia dan juri. Akhirnya kita mencoba sih 25 itu, Bang. Gue ada contohnya nih. Ada beberapa yang masih tersisa ya, yang aku seduh hanya sedikit saja gitu. Dan ini ada beberapa juga. Mereka udah prepare, udah cukup baik. Walaupun ini tempat-tempat ini kita nggak nilai, kita nilai tea blendnya. Yang aku dapetin ketika sudah menyeduh si 25 finalis ini, nggak nyangka, Bang Edwin. Ternyata karakter-karakter yang keluar itu karakter-karakter baru yang saya nggak pernah sangka sebelum. Mereka sudah bisa berani untuk membuat tea blend ini, dan 25 besar menurut saya itu adalah capaian yang cukup bagus ya. Dan dari 25 itu 10 sampai 15 itu ada yang cukup bagus keseimbangan rasanya. Jadi tidak ada desain yang dominan gitu. Dan akhirnya kita ambil 10 besar untuk interview secara mendalam, Bang Edwin, dari tea blend yang mereka kirimkan itu. 10 besar ini kita interview lebih mendalam tentang pengetahuan tea knowledge mereka, bagaimana mereka mencampurkan ini, gramasinya, mereka mendapatkan ini dari mana, dan sebagainya. Nah, ini dia yang akhirnya kita menemukan 3 orang pemenang di independen, yang mereka ini yang juara 1 sama juara 3, Bang Edwin, itu baru pertama kali ngeblend. Yang juara 2 dia orang pusat penelitian di teh dan kina di Gambung. Dia juga tumben ngeblend gitu. Yang biasa dia hanya meneliti specialty atau single origin gitu.
yang sekarang dia bermain di T-Blend, ini 3 orang ini yang nggak ada punya basic untuk ngeblend ya. Tapi dia bisa menciptakan satu blend yang enak menurut kami para juri, Bang Edwin. Coba lu kasih contoh deh, blend yang menurut lu mengejutkan itu yang kayak sebenarnya. Kemarin itu ada 10 besar yang mengirimkan, masuk 10 besar itu, ada T-Blend yang mengingatkan saya, dan saya sepakat dengan beberapa juri lain, itu mengingatkan pada bedak daripada nenek kita dulu. Tahu nggak sih bedak nenek-nenek itu? Itu aromanya mirip. Ya itulah yang kayak gitu itulah. Okay. Ya itu aromanya mirip banget loh Bang Edwin. Mereka itu nggak nyampurin bedak itu tapi ya kan. Tapi dari bahan-bahan yang mereka buat itu akhirnya bisa menghasilkan satu aroma yang mengingatkan kita pada hal itu. Itu yang kita, di luar ekspektasi, ternyata bisa loh hal-hal seperti itu muncul. Dan ini yang menarik bagi saya di kompetisi, bagaimana kita memperkaya rasa baru daripada si teh itu. Terlepas dari dia bisa komunikasi atau enggak, bagi saya pribadi, karena mereka adalah tea blender yang biasa di balik layar, ya udahlah gitu Bang Edwin. Jadi penilaiannya lebih objektif ya, lebih ke karya. Yang penting dia bisa menggunakan lebih ke karya. Bahkan yang sudah biasa bermain di blend, Bang Edwin kalah sama 3 orang jadi Bang Edwin di independen. Itu adalah sesuatu yang kita, kok bisa ya si orang ini kalah gitu ya. Padahal ketika dia tahu, peserta lain tahu bahwa si orang ini ikut gitu Bang Edwin, mereka itu langsung keder gitu loh, langsung WA ke panitia gitu. Wah ternyata kok dia dibolehin ikut sih. Jadi ya, tapi akhirnya si dia nggak menang gitu ya, yang ditakutin itu gitu. Ya hal-hal seperti itu yang muncul di dalam kompetisi kali ini Bang Edwin. Lu melihat tren apa Mas di antara para karya-karya peserta ini? Ya itu tadi, lebih banyak milenial Indonesia yang sekarang lebih concern bermain di T-Blend. Itu yang kita lihat Bang Edwin. Lebih bagaimana mereka menciptakan blend baru menggunakan tea dengan dicampur dengan Tizen yang lain gitu, sehingga menjadikan satu karya dilihat juga enak, dicium aroma sebelum seduh juga enak, diseduh juga memperkaya malah manfaat karena kan tambahan-tambahan Tizen ini. Itu tren yang aku lihat di Koper Teh kali ini Bang Edwin. Anak-anak milenial ini yang mulai, wah ternyata teh bisa seru juga untuk dikulik gitu. Kalau gitu Bang Edwin. Kemarin gue ngobrol sama si Henry Maraben, lu kenal ya? Ya? Henry Maraben kenal ya? Yes, Bang Ale. Nah, Bang Ale. Jadi kalau di mixologis ini lagi tergila-gila sama segala sesuatu yang berbau lokal. Jadi pengen menunjukkan ke daerahannya gitu loh Mas. Apakah ini kelihatan juga di kompetisi kemarin? Di kompetisi kemarin ada beberapa yang memang menggunakan bahan-bahan lokal ya. Coba gue lihat. Ini masih ada bahan-bahan lokal. Kemarin ada yang menggunakan dari Maluku. Dia namanya Bandaneira. Jadi bahan-bahannya kebanyakan ngambil dari Maluku untuk di lokal brand. Terus kemarin ini ada ini peserta dari Bali. Namanya blendnya Trihita Karana. Dia campur oolong, mango, dried lemon sama cempaka. Bisa bayangin nggak sih, cempaka itu kan harum, bunga cempaka itu kan jarang-jarang dibuat blend. Dan kebanyakan herbal spices juga mereka ngambil dari Indonesia ya. Jadi kecenderungannya adalah bukan hanya teh yang naik Bang Edwin, tapi komoditas-komoditas lain juga bisa terbantu dengan adanya T-Blend ini menurut saya. Tizen, produsen Tizen yang lain, anggap aja bunga telang Bang Edwin. Banyak juga yang menggunakan bunga telang. Dan bukan hanya yang terbantu bukan hanya pemain teh saja, tapi petani-petani lokal macam bunga telang, petani lokal
cengkeh, petani lokal kayu manis, lemongrass dan lain sebagainya itu bisa ikut juga terangkat secara tidak langsung menggunakan tiblen-tiblen yang mereka buat itu. Kalian ada batasan nggak sih, maksudnya bahan tertentu ini nggak boleh nih, atau semua bahan boleh? Semua bahan boleh, food grade kategori dan halal tentunya yang kita ambil kemarin. Untuk yang independen tidak boleh pakai essence. Kalau yang local brand boleh pakai essence ya. Jadi kita menilai bagaimana sih kemampuan para peserta itu ketika blend itu tidak ditambahkan dengan flavor-flavor itu. Okay. Kalau batasan dari mana itu tidak ada. Ekspektasi apa nih dari kompetisi ini? Kan let's say mereka udah menang, terus then what? Harapannya bagi saya mereka bisa menjadi agen-agen promosi teh Indonesia ke depannya, Bang Edwin. Mereka bisa mulai mengenalkan teh-tehnya melalui media sosial mereka gitu, atau obrolan sesama teman ketika minum teh atau minum kopi dimanapun, bahwa ini loh ada teh Indonesia yang bagus. Jadi sistematikanya kemarin kita mengirimkan 10 teh Indonesia kepada peserta independen. Jadi dari 10 ini mereka harus memilih salah satu teh untuk mereka blend gitu, kecocokannya seperti apa dan sebagainya. Nah, pengennya sih mereka bisa mengenalkan teh-teh bukan hanya 10 ini tadi, bahwa di Indonesia ini banyak loh teh-teh Indonesia yang bagus dan harusnya layak kita konsumsi di dalam negeri. Bukannya malah kita mengekspor teh-teh dengan kualitas baik kita ke luar negeri untuk masuk kembali ke Indonesia dengan brand luar negeri. Kebanyakan kan seperti itu sekarang, Bang Edwin. Nah, hal-hal itu yang kita pengen, Bang Edwin. Mereka menjadi agen-agen promosi teh Indonesia yang baru gitu. Orang-orang teh baru di Indonesia yang kita harapkan seperti itu gitu. Mas, gue ada ide nih Mas. Gimana kalau misalkan gue interview pemenangnya, kita ceritain blendnya, nanti kan gue bisa kontak ke teman-teman gue yang coffee shop di Jakarta ini. Jadi lu mau pakai blend pemenang teh acara lomba ini, lu ke dia aja langsung tuh gitu. Gimana Mas? Oh iya, alhamdulillah kalau Gastronusa Bang Edwin mau membantu kita gitu, karena yang terjadi di teman-teman kopi adalah mereka pakai brand teh yang menurut gue itu lagi gitu, dan agak bodoh. Ketemu di coffee shop tapi sama-sama lagi. Iya, betul. Ya, terima kasih sekali kalau Bang Edwin mau membantu kita untuk mengenalkan brand-brand para pemenang ini, karena kita juga pengennya sih bukan hanya mereka aja yang bekerja untuk memasarkan. Saya nggak tahu ya kalau yang independen mereka mau menjual itu atau enggak. Tapi kita harapkan paling tidak mereka menjadi agen promosi teh Indonesia itu. Beda lagi dengan si local brand. Kita harapkan mereka punya brand yang menang itu bisa dikenal oleh semua orang gitu ya, dan bisa dikonsumsi semua orang. Kalau masuk di kedai pun alhamdulillah. Kemarin di grup aktivis itu akhirnya kita tahu nih, karena yang menang itu ada di grup itu, kita sudah pesen nih tehnya yang juara ini nih, saking kita penasarannya tinggal bisa beli di Tokopedia. Dan itu mulai banyak terdistribusi kepada teman-teman lain yang ingin merasakan teh juara. Ya. Nah, pengennya sih kita bawa lagi mengenalkan mereka kepada media-media lain gitu ya. Terus juga mengenalkan kepada stakeholder di Indonesia bahwa ini loh hasil daripada kompetisi, dan harapannya ya itu tadi bisa menjadi agen-agen promosi teh Indonesia ke depannya gitu. Lu inget nggak nama-nama juaranya siapa aja Mas? Oh, inget banget dong. Yang pertama itu namanya adalah Adela Gunardi. Dia konsepnya lucu banget. Independen atau komersial? Ini yang independen. Independen, oke. Ini yang independen namanya Adela Gunardi. Dia memiliki konsep yang cukup bagus. Dia itu adalah namanya rempah merekah ya. Dia menggabungkan black tea, peppermint, ginger, lemongrass, cardamom, dan juga marigold. Ini dia si rempah merekahnya ini. Rasa rempah-rempahnya balance banget dan enak banget. Bahkan ketika cukup light ya, cukup soft gitu. Rasanya mirip chai, tapi chai yang soft gitu, light. Jadi rempah spicy atau yang tipe gimana nih?
Apa aromatik? Dia lebih yang aromatik kalau yang ini, yang pemenangnya. Jadi kalau orang yang pertama kali ngeteh itu aku rasa bakal seneng lah dengan orang yang dia minum ini. Terus yang kedua itu juara duanya itu namanya Mutia Syafiqah. Dia ini adalah seorang peneliti di PPTK Gambung, Pusat Penelitian Teh dan Kina di Gambung. Dia punya blend itu adalah green tea, mango, mint, lemongrass, lemon, rose petal, safflower. Karakternya light, terus juga sweet, cukup fruity juga, refreshing. Namanya pagi dia punya blend. Pagi. Harapannya dia pengen ketika orang minum ini jadi booster ya di pagi hari ya, penyemangat. Terus yang ketiga ini namanya adalah Wildan. Saya nggak tahu dia asli mana, tapi dia dia kemarin mengirimkan 2 blend. Dua-duanya masuk 10 besar. Oh, boleh. Padahal boleh 2, boleh lebih dari itu. Padahal dia baru pertama kali ngeblend. Itu enak banget tapi hasilnya. Ini Wildan dari, kalau di Instagramnya Wildan Praja kalau nggak salah ya tentunya ya. Ini kalau yang 3. Terus kalau yang di lokal brand, ini ada juara 1, juara 2-nya. Juara 1 dan first runner up-nya itu adalah dari kedai yang sama ya. Dan saya rasa hampir semua orang mengenal ya gitu ya. Bang Edwin kayak kenal ya, senyum-senyum. Sebut namanya Mas. Ya, dia adalah Bambang Lare Solo ya. Dia memiliki brand namanya Lare Solo. Dan dia menang itu ada namanya Lady Marisa sama Fragrance apa gitu ya, Fragrance of Love kalau nggak salah. Lady Marisa dia terinspirasi dari Marisa presenter ya kan, Marisa banyak soal di TV nasional itu yang dulu di net, Marisa Anita. Oh, okay. Terinspirasi dari cewek nih, keren juga nih. Iya, dia terinspirasi dari Marisa yang cantik, energik dan sebagainya gitu ya. Terus Fragrance of Love, dan yang ketiga itu brand dari Batang, Jawa Tengah. Dia namanya Nala Organic Tea. Nah, si Nala ini dia lebih banyak bermain di single origin sebenarnya. Dan menurut pengakuannya dia, ini adalah blend pertamanya juga. Namanya Nalawati. Nalawati ya. Okay. Nanti kalau Bang Edwin berkenan, bisa mampir ke Instagram Instagram mereka. Mereka masih di feed Instagram mereka itu masih ada presentasi mereka tentang teh yang dibuat waktu Koper Teh saat 50 besar kemarin. Okay. Dan alhamdulillah banget kalau Bang Edwin mau membantu mengenalkan teh-teh mereka kepada teman-temannya Bang Edwin ya. Kan Bang Edwin punya banyak banget relasi di dunia F&B ya kan. Kita terbantu sekali lah dengan adanya Bang Edwin dan juga Gastronusa ini. Thank you banget Bang Edwin. Oke, terus ya tadi ekspektasi lu apa nih Mas? Maksudnya selain apakah lu berharap ada suatu tren baru gitu? Tren baru. Mas, enggak juga sih. Sebelumnya gue tanya deh, tren itu menurut lu terjadi secara kebetulan atau emang ada yang ngedesain Mas? Kalau saya sih karena apa ya? Kalau ngedesain, siapa yang ngedesain saya bingung nih nanti jawabnya siapa. Kalau dianggap kebetulan ya si A main ini langsung ada yang ikutan nih karena penjualan si A bagus nih. Akhirnya ya sudah, karena memang penampilannya bagus gitu. Akhirnya mereka mencoba untuk membuat itu gitu. Kan kalau ngeteh itu ada 3 tipe ya menurut saya ya Bang Edwin ya. Ada yang orang ngeteh itu karena kebiasaan. Yang kedua adalah orang ngeteh karena lifestyle ya, ikut-ngikutan aja. Yang ketiga adalah orang ngeteh dengan manfaat, gitu, yang mau mengambil manfaat. Orang yang minum dengan kebiasaan itu adalah minum teh yang dari kecilnya ya minum teh itu aja gitu ya. Sedang nggak usah saya sebutkan yang itu ya, Mas Edwin juga tahu kalau gitu ya. Terus yang kedua, minum teh dengan lifestyle, ini adalah mereka yang minum hanya untuk ya lifestyle gitu, kebutuhan Instagramable gitu, bukan untuk kebutuhan kesehatan dan sebagainya. Yang ngikut-ngikut aja ke kedai kopi minumnya matcha, ke kedai kopi
ngelihat brand yang itu tea blend karena dia udah ada campuran rose misalnya dengan white tea, dengan lemongrass misalnya, dan tertarik ya udah nyoba, atau chamomile gitu ya. Nah, 3 ini yang menurut saya adalah kebiasaan minum teh di kita ya. Ekspektasi saya ya bukan menjadi tren baru karena ini sudah tren yang cukup lama untuk di blending ya, Bang Edwin ya. Secara kan sekarang tren kita di tahun 2020 ini kalau nggak ada corona ini kan ada teh dengan manfaat itu tadi, creative tea blend, creative tea mixology, new single origin, sama lupa nih satu lagi apa gitu. Ada 5, dan itu memang sudah diprediksi dari jauh-jauh hari bahwa ini akan tumbuh dengan pesat gitu. Nggak harus mengikuti tren yang ada gitu. Harapannya mereka bisa berkreasi sendiri gitu. Oke, Mas, tapi setahu lu yang independen ini ngejual tea blend juara mereka nggak? Saya si Adela nggak ada, Mas Edwin. Kecuali yang nomor 3, kemarin saya wawancara, kan interview ya. Saya bertanya kepada dia, kalau lu jadi juara, lu mau ngapain? Yang juara, yang nomor 3 ini ngejawab, saya pengen menjual ini di kedai teh saya. Ke depan saya pengen ada kedai teh sendiri di daerah Bandung, dan juga bisa mengenalkan teh pemenangnya dia kepada orang lain. Dan sekarang ternyata dia sudah ada kedai tehnya. Okay. Ya, hal-hal orang seperti inilah yang kita butuhkan, Bang Edwin. Butuh kedai-kedai teh baru, butuh orang-orang teh baru di Indonesia sehingga industri di Indonesia kembali bangkit gitu. Kita sekarang ada di nomor 7 untuk eksportir teh di dunia gitu. Untuk konsumsi teh di Indonesia itu hanya 300 gram per tahun. Lu bisa bayangin nggak? Hanya 300 gram per tahun. Sedangkan negara tetangga Malaysia mungkin udah 700 gram per tahun. Nah, konsumsi dalam negeri ini yang pengen kita tingkatkan gitu juga, Bang Edwin. Dengan adanya komunitas, dengan adanya kompetisi, dengan adanya edukasi seperti itu, Bang Edwin. Kompetisi ini kan dilaksanakan biar teman-teman yang sudah belajar teh itu tadi masih memiliki semangat untuk tetap ngeteh gitu, Bang. Kita nggak pengen menghilangkan mereka punya spirit, mereka punya semangat. Mereka udah susah-susah belajar gitu ya, udah beli bahan, udah spend money untuk edukasi itu, mendapatkan ilmu, tapi malah nggak bisa diterapin. Hanya untuk minum sendiri, itu nonsens bagi saya. Akhirnya mereka bisa mengaplikasikannya, walaupun dengan online ini, responnya cukup bagus yang memberikan feedback kepada kita bahwa ini bisa mengisi kekosongan karena memang corona ini ya, dan bisa menjaga semangat mereka untuk bisa tetap concern di dunia teh di Indonesia, Bang. Bisa ceritain dikit, Mas, tentang aktivis komunitas yang Mas Cakra bikin? Apakah itu untuk umum? Kegiatannya ngapain aja? Terus kalau misalkan mau gabung gimana tuh? Oke, jadi aktivis ini adalah inisiasi beberapa teman-teman milenial ya di dunia teh. Salah satunya juga saya, yang akhirnya kita punya kepikiran, yuk kita awalnya sih berdiri, kita sharing-sharing tentang teh apa sih yang kita minum hari itu, bagaimana sih karakter rasanya, terus di mana sih kita bisa beli gitu ya. Akhirnya terbentuklah di tahun 2019 Agustus. Lebih jauh, visinya adalah pengen mensejahterakan petani teh di Indonesia. Tapi untuk mencapai ke sana, kita ingin membantu menyebarluaskan tentang di mana sih kedai teh di Indonesia itu. Terus kapan sih ada kelas-kelas teh yang kita yang diadakan orang-orang teh, itu kita bantu untuk sebarluaskan informasinya seperti itu. Terus juga kita buat acara-acara teh ya. Kemarin kita udah buat festival teh ngabuburit online. Karena memang lagi corona juga, akhirnya kita buat semacam diskusi TikTok ya, TikTok kalau kita ngomongnya TikTok sebelum buka puasa waktu itu, dan cukup banyak peminatnya. Terus mingguan kita juga ada diskusi di WhatsApp group. Kita mengundang orang-orang teh, pakar-pakar teh untuk bisa bertukar informasi mengenai bidangnya di dunia teh itu. Terus juga terakhir kita bekerja sama dengan
IDT Fest kemarin dan beberapa orang-orang teh di belakangnya itu untuk menyelenggarakan Koper Teh 2020 itu. Terus kita juga jalan-jalan ke kebun teh ya, kita buat trip ke kebun teh agar mereka, teman-teman ini, tahu kebun teh, bagaimana proses pemetikan, bagaimana proses produksi, pengemasan, sampai dengan distribusi. Banyak loh orang Indonesia yang nggak tahu daun teh itu seperti apa, bahkan kebun teh itu seperti apa. Serius, ini aku nggak bohong. Dan ya ampun, aku juga kaget gitu ya. Selama ini minum teh ya udah minum teh aja gitu. Saya juga belum pernah yang namanya ke kebun teh gitu. Ya, saya ya mau gimana lagi ya. Tahun ini juga sebenarnya kita sudah memprogramkan kedua 3 kebun teh di Indonesia sama dengan tahun lalu, tapi sayangnya kita harus postpone karena pandemi ini. Gitu. Niatnya ya untuk lebih mengenalkan teman-teman itu ke kebun-kebun teh gitu. Dan sekarang kita lagi bekerja sama dengan petani teh di Cianjur juga. Ada program donasi bibit teh ya. Jadi satu di bibit teh itu kita bukan kita jual ya. Mereka menyumbang Rp2.000 untuk mendapatkan satu bibit teh yang nanti akan dikelola oleh para petani teh di Cianjur sana. Bagi yang mau bergabung dengan aktivis boleh bisa DM di Instagram kita @aktivis untuk mendapatkan nomor, nanti via DM aja, nanti kita akan kasih link untuk bisa masuk ke WhatsApp grup kita. Isinya kebanyakan adalah orang-orang yang baru belajar teh ya. Terus juga sharing tentang teh itu tadi dan lain sebagainya. Intinya di sana kita lebih bagaimana menghargai bukan hanya siapa-siapa yang minum specialty, bagaimana cara menyeduhnya, apa alat yang digunakan gitu Bang Edwin. Tapi lebih bagaimana kita menghargai pucuk-pucuk teh Indonesia itu bisa dikonsumsi dengan baik. Kita tidak ngobrolin cara ini lebih bagus daripada si cara ini. Alat ini lebih bagus daripada alat ini. Enggak. Yang penting adalah kita bisa saling menghargai, nggak usah harus nggak saling menghina lah salah satu dengan yang lainnya. Kayak gitu. Intinya ya kita have fun aja sih. Kita punya slogan itu sip, talk, and santuy. Anggotanya berapa aja deh. Kalau di WhatsApp grup itu sekarang udah hampir 200-an lebih kali ya dari kita bangun itu. Terus di Instagram kita followernya udah 2.000-an lebih. Dan itu kita nggak beli follower gitu. Banyak juga ya ternyata yang mau yang concern dengan teh seperti itu, Bang Edwin. Oke. Terus terakhir ya Mas Sakra, Koper Teh ini akan diadakan tahun depan nggak? Nah ini saya belum berani bilang ini Bang Edwin. Kita sih pengennya ada event-event lain bagaimana menyemarakan teh di Indonesia. Kalau Koper Teh ada jilid 2 kita alhamdulillah banget. Nggak harus hanya Koper Teh sih Bang Edwin. Siapapun bisa menyelenggarakan kompetisi teh gitu ya. Kalau kemarin aja banyak 2, 3, 4 atau 5 ya, 5 kemarin ada kompetisi teh di Indonesia. Tahun ini juga sebenarnya ada 4 atau 5 itu akan terselenggara, tapi karena postpone ya sudah. Koper Teh 2021, saya mohon doanya Bang Edwin aja lah sama penonton di Gastronusa nanti. Semoga bisa terlaksana kembali. Kita pengen buat yang lebih meramaikan gitu. Kemarin kita ada kepikiran gini Bang Edwin. Kemarin pernah dengar ini nggak sih, Jakarta Dessert Week ya, kalau nggak salah ya? Ya. Nah, kita pengen teman-teman teh, brand-brand teh, para pemenang itu juga bisa berjualan di satu festival online seperti itu yang kita sedang akan coba rencanakan. Kita juga pengen mungkin seperti Jeko Week yang tahun ini diselenggarakan secara online juga menggunakan marketplace. Kita pengen ada festival teh online yang seperti itu yang kita bisa juga mengenalkan siapa-siapa saja sih brand-brand yang ada di belakang yang tidak pernah terblow up selama ini. Nggak hanya harus yang Bang Edwin ketemu itu, ya kan? Kayak ketemunya di sini, ya itu lagi, ya ini lagi, ya ini beda tapi rasa sama ya gitu, kayak gitu ya. Kita pengennya ke depan pengen buat kayak gitu Bang Edwin, festival-festival teh Indonesia secara online karena memang masih dalam keadaan yang tidak menentu ini ya. 2020 itu bisa dianggap atau enggak sih? Boleh di skip aja enggak sih?
Aduh. Masuk, Mas. Iya, tapi nggak terasa ya Bang Edwin ya. Aku kemarin nonton obrolan Bang Edwin sama Bang Ale gitu bahwa 2020 kita skip aja gitu ya, nggak usah ada di 2020 gitu. Tapi nggak terasa ya kalau 2020 ini tinggal 2 bulan, sebulan lagi loh ya. Gue tuh dulu ngerasa ya. Gue dulu ngerasa waktu Maret lah. Waktu Maret, wah ini kalau misalkan begini terus Agustus kayak apa nih? September kayak sekarang kita udah santai-santai aja. Nggak mungkin kita toleransi ketakutannya udah meningkat kali ya. Meningkat atau menurun nih? Toleransinya kan meningkat berarti. Oke, ya toleransi meningkat ya. Tapi ya mau nggak mau ya kita harus jalani ya Bang Edwin ya. Tapi untungnya Mas, kalau kopi ini kalau di blending ini kan bisa dijual secara online, itu sebenarnya keuntungan sih menurut gue. Karena kalau misalkan kita ngomongin kopi ini, lu bikin espresso terus dikirim gitu udah nggak enak, udah susah loh. Iya, jadi kemarin itu kita nggak ada kepikiran untuk kompetisi peracik teh sebenarnya Bang Edwin. Yang ada kita kepikiran itu tea mixology sama tea brewing. Tapi gimana caranya? Tea mixology itu kan harus dirasa ya. Sayang banget kalau hanya hanya di video atau di foto aja gitu. Kita nggak tahu rasanya. Presentasinya bagus, garnishnya keren ya kan, tapi rasanya amburadul kan beda cerita ya kan. Kan yang kita pengen adalah secara keseluruhan termasuk taste, rasanya seperti apa gitu. Akhirnya ya udah sih, akhirnya kita mau putus asa aja kemarin, ya udah nggak usah jadiin kompetisi gitu. Kenapa nggak coba blending ya gitu. Oh iya benar, blending kan bisa dikirim, tapi kalau 50 kita tes juga, aduh gitu. Jadi 25 itu kemarin aku 3-4 hari baru selesai Bang Edwin untuk menilai yang 25 itu. Itu luar biasa banget, di luar ekspektasi memang itu. Ekspektasi kita peserta sedikit, rasanya ya udah biasa-biasa aja, tapi ternyata lebih jauh daripada itu. Teman-teman kita lebih kreatif. Bahkan saya mungkin nggak kebayang akan memiliki ingredients yang mereka pilih. Tapi di tahun 2020 ini gue belajar Mas. Apa itu? Waduh, ini luar biasa. Jadi kayak misalkan di kopi nih, orang kan bingung, wah kita jualan itu. Ternyata mereka jual kopi susu literan gitu. Terus di blending makanan bisa jualan frozen food, dan kita nih interview ini bisa lewat Zoom, kita rekam. Betul, selalu ada jalan ya. Cuma masalahnya gue masih penasaran nih Mas, gue sering dengar tentang lu, tapi gue belum pernah nyicipin teh lu nih. Itu pelanggaran berat itu. Jadi gue bisa bilang teh lu enak nih Mas, sorry nih Mas. Tapi lu bisa mengkonfirmasi undisputed itu ya tadi ya? Ya itu fakta soalnya. Oh iya, oke. Nanti kita next time ya. Kita harus ketemu di lain waktu ini Bang Edwin. Semoga corona cepat berlalu lah ini. Sudah nggak tahan kita di dalam rumah terus soalnya ini. Gue juga pengen ke gunung, kayak ke kebun teh kayak lu tuh. Ayo kita kolaborasi, kita buat YouTube di gunung gitu ya. Kita ajak chef, ajak barista gitu. Aku punya ide seperti itu Bang Edwin. Pengen jalan-jalan ke gunung atau ke pantai gitu, kita kolaborasi, ada ke barista, ada chef, ada Bang Edwin yang buat konten gitu ya. Kita gabungin aja, have fun gitu kan, seru kali ya. Kita buat yang kayak gitu-gitu tuh. Ya sekarang kita jualannya bahan yang lokal gitu, ketemu apa aja kita bikin deh gitu. Kan ada chef coklat kita. Siap Bang Edwin, thank you banget ini udah diajak kolaborasi Bang Edwin. Gue yang thank you banget Mas Cakra udah mau sharing soal teknik. Nanti gue akan lanjut ngobrol sama juri-juri lainnya. Oh ya, ada beberapa juri yang akan diundang sama Bang Edwin, dan semoga nanti yang para pemenang yang tadi dibilang sama Bang Edwin juga ikut di interview ya. Semoga mereka bersedia ya di interview ya. Harusnya sih mereka bersedia. Thank you Bang Edwin, sukses selalu. Dasar Nusa. Thank you. Terima kasih. Selamat malam.